Hai, halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku Pauline Wahyuni. Jadi hari ini aku mau share ke kalian my paranormal experience. Ini adalah pertama kalinya aku share my paranormal experience. Sebelumnya aku belum pernah share hal-hal kayak gini di muka umum, di public. Oke, jadi ini semua kalian harus tahu kalau ini true story. Jadi nggak aku buat-buat, nggak aku bikin-bikin. Bukan hanya untuk konten, tapi aku pengen share aja ke kalian karena menurut aku seru juga share hal kayak gini. Jadi kita langsung aja mulai ceritanya. Oke, sebenarnya aku punya banyak banget paranormal experiences, tapi di sini aku akan ceritain bener-bener pengalaman yang berkesan banget di diri aku sampai saat ini, guys. Oke, jadi pengalaman aku itu pada saat live-in. Jadi waktu pada saat aku SMA 2, itu umur 16 tahun, sekolah Jakarta itu rata-rata mewajibkan murid-muridnya untuk live-in. Jadi kayak kita dioper ke desa yang terpencil di suatu kota gitu. Dan memang live-in ini tuh kalau di sekolah aku ya berlangsungnya itu 5 hari 4 malam kalau nggak salah. 5 hari 4 malam. Di sana jadi kita itu satu rumah untuk 2 murid. Jadi 2 muridnya itu acak. Kalau aku waktu itu dapet temennya itu ada satu lah, itu aku nggak deket. Aku dapet temennya itu dia, terus aku dioper di suatu rumah. Dan di sana itu kita tugasnya wajib untuk hidup sebagai orang desa. Jadi kita itu harus bekerja sesuai dengan yang punya rumah. Karena setiap rumah kan berbeda-beda yang punya rumahnya ya. Pokoknya satu rumah itu 2 anak, 2 murid gitu ya. Pokoknya cewek sama cewek, cowok sama cowok. Pokoknya tergantung sama jenis kelaminnya. Nah, ini juga tergantung sama yang punya rumah itu bekerjanya apa. Kalau misalnya bertani ya kita harus ikutan bertani. Kalau beternak kita harus ikutan beternak. Pokoknya tergantung sama yang punya rumah. Kebetulan di sana aku tuh live-in-nya itu di kota Solo, itu di suatu desa, tapi aku lupa desanya apa. Sumpah, aku lupa banget, guys. Desanya tuh bener-bener terpencil banget. Mau masuk sana itu juga ribet banget, guys. Jadi kalau misalnya kita mau ke sana tuh kita dianterin pakai bus kan. Dan dari Jakarta ke Solo itu lama banget, kayak beberapa hari gitu baru sampai naik bus ke desa itu sampai, terus kita diberhentiin di suatu rumah gitu. Terus dari rumah itu kita masih harus naik truk lagi, naik truk pickup, mobil pickup gitu. Terus kita di belakangnya itu, terus kita kayak ikutin jalannya gitu loh, guys. Jadi jalannya tuh naik turun gitu. Itu lumayan jauh, guys. Udah masuk desa depan terus harus ke desa itu lagi. Jadi kayak lumayan terpencil, guys. Dan itu ngelewatin hutan, jalanannya juga wah serem deh, guys. Aku jujur takut banget di sana. Kalau misalnya nggak dianterin balik, aku juga nggak tahu gimana cara baliknya gitu. Terus di sana kita di rolling gitu ya, dapat rumah yang mana. Kebetulan aku sangat beruntung, jadi aku dapat rumah yang besar banget, kayak salah satu orang yang berpengaruh di desa itu. Jadi rumahnya besar, termasuk orang kaya. Karena di rumah itu tuh ada asisten rumah tangga dan juga di sana ada cucunya. Jadi cucunya tuh masih kecil, cowok, umur 5 tahun, dan cucunya itu baik banget, asisten rumah tangganya juga baik banget. Tapi masalahnya di rumah itu saking gedenya nggak ada orangnya, guys. Jadi yang punya rumah, si bapak sama si ibunya itu lagi di Jogja, lagi nengokin anaknya. Jadi di rumah itu cuma ada asisten rumah tangganya yang udah cukup tua, cewek, sama cucunya yang cowok ini yang umur 5 tahun gitu. Dan rumah itu gede banget, jadi di bagian atas itu kosong, nggak ada orang, nggak ada yang tempatin. Bagian bawah doang ditidurin sama kita, sama aku dan temen aku di satu kamar. Oke, jadi memang saking gedenya itu rumah, jujur serem sih, guys. Terus juga rumahnya mungkin karena nggak ada yang punya ya, jadi rumahnya tuh gede tapi kayak kotor gitu loh, guys. Kayak banyak debunya gitu, nggak terlalu terurus walaupun dia ada asisten rumah tangganya. Oke, jadi ini dimulai ya, guys. Jujur aku tuh anaknya penakut banget, bener-bener penakut parah. Dan aku tuh disatuin sama satu temen aku ini, yang kan aku satu rumah 2 orang. Temen aku ini aku nggak deket, guys. Jadi aku tuh bener-bener hampir nggak pernah ngobrol sama cewek ini karena kita nggak cocok sama sekali sih sebenarnya, dari cara ngomong, cerita, pertemanan dan lain-lain. Tapi nggak musuhan juga, pokoknya nggak deket aja gitu ya. Terus ya udah, aku satu rumah sama dia, kita satu kamar. Dan di situ rumahnya tuh bener-bener sepi banget. Kalau teman-teman aku yang lain tuh ada yang punya rumah, guys. Jadi kayak ada pemilik rumahnya. Jadi rumahnya rame. Rumahnya juga nggak terlalu gede. Jadi berasanya tuh penuh gitu. Kalau rumah aku tuh gede banget. Jadi berasanya kosong banget. Bagian atas aja kayak nggak ada orang gitu ya. Nah ya udah, akhirnya di sana aku kerjaannya cuma makan doang, guys, karena di sana udah ada asisten rumah tangganya. Jadi kayak disiapin makan, semua rumah juga udah dibersihin. Pokoknya aku nggak ngapa-ngapain di sana, cuman bengong doang, nggak ada kerjaan. Karena yang punya rumah juga nggak ada kan, jadi nggak bisa kerja, nggak ada pengalaman apapun di sana. Dibandingkan teman aku yang sibuk bertani, beternak, panen ini, panen itu gitu kan. Kalau aku nggak, jadi bener-bener nggak ada keluar
keringet, udaranya juga dingin banget gitu ya, nggak ada capeknya, jadi seger banget tuh sampai malam. Ya udah di sana aku bener-bener kesepian banget. Terus akhirnya sampai malam, itu malam pertama. Nah malam pertama ini kan kita nggak punya HP karena di sana disita semua HP-nya sama guru aku. Jadi guru tuh semua ngumpulin HP anak-anak, kita nggak boleh ada HP sama sekali. Jujur di sana aku udah mulai frustasi banget karena di sana itu rumahnya tuh serem banget. Oh ya, selain serem ini ya, jadi di daerah rumahnya ini walaupun dia gede banget, tapi sebelahnya itu kuburan. Jadi rumahnya tuh sebelahnya kuburan, area kuburan semua. Terus rumahnya ini, di belakang rumahnya itu tuh kayak ada tanah gede, terus ada rumah gitu, kayak rumah kecil yang buat bertani gitu. Jadi kayaknya yang kecil buat karyawannya atau gimana gitu. Pokoknya ada rumah di bagian belakang gitu, tapi nggak ditempatin juga rumahnya. Ya udah, akhirnya aku tinggal di sana sampai malam, aku tidur. Nah jujur awal tidur itu aku udah bilang sama temen aku ini, aku bilang, bantuin gue dong, gue tuh anaknya penakut, gue gak bisa tidur nih, boleh nggak gue tidur duluan, lu baca aja, lu baca. Akhirnya dia bilang iya ya udah, dia baca, aku tidur. Tapi gak bisa tidur guys, ternyata dia duluan yang tidur, dia baca dia tidur. Jadi emang orangnya tuh pemberani banget temen aku yang ini, dia pemberani, nggak ada takutnya. Terus dia baca langsung tidur, cepet banget tidurnya gitu. Dan di situ aku tinggal sendirian dong, aku udah takut banget, oh my god, ini kapan gue tidurnya gitu. Tapi akhirnya udah tidur sih, akhirnya aku tidur. Oke, dimulai malam pertama. Jadi kebetulan gini, posisi ranjang aku itu, kamarnya memang gak gede, ranjangnya itu tuh nempel sama tembok. Ini nih ranjang, ini tembok nih, nempel tembok. Terus ini juga nempel tembok. Jadi di bagian kepala aku tuh nempel sama jendela. Nah, itu bener-bener serem banget sih guys. Jadi pada saat itu aku nempel sama jendela. Nah, akhirnya malam itu aku bisa tidur juga guys. Nah, udah bisa tidur jam 2:30 pagi guys. Aku kebangun guys. Itu kebangun karena tiba-tiba tuh kebangun aja 2:30 pagi. Aku lihat jam soalnya, jam 2:30 pagi. Terus di bagian jendela itu belakang bener-bener berisik banget guys. Berisik kayak bunyi dusnya tuh kayak dipak gitu, kayak dibanting, ngerti gak sih? Kayak satu dus dibanting lagi sama dus lain, jadi kayak puk gitu. Bunyinya tuh nggak normal. Awalnya kan aku positive thinking dong, nggak mungkin gitu. Aku awalnya kayak optimis gitu kan, tapi kok bunyinya nggak selesai guys, kayak bunyi puk makin kenceng gitu loh. Terus kayak ada bunyi pintu kayu kayak pit gitu. Wah guys, itu jujur ya, itu udaranya dingin, tapi di situ aku keringet dingin guys, bener-bener takut setengah mati. Aku udah sampai berdoa dalam hati, aku udah sampai, aduh udah kaku guys, kayak pingsanin, please gue mau pingsan. Akhirnya aku berdoa aja, keringetan, akhirnya bisa tidur. Thanks God, malam itu aku diganggu banget, bener-bener berlangsung kayak setengah jam lebih. Akhirnya aku paksain, aku bisa tidur guys. Jujur itu aku deg-degan banget, sampai sekarang aku ceritanya ya aku takut banget guys, karena malam itu aku nggak tahu aku mau bangunin siapa. Jadi waktu itu pas lagi jam 2:30 pagi itu, aku sempet bangunin temen aku yang tidur. Cuman dia nggak mau bangun, gila, dia nggak mau bangun, dia kayak bener-bener kayak badak kali ya kalau aku bilang ya. Orangnya nggak bisa bangun, udah tidur tuh gak dibangunin juga nggak sadar gitu. Aduh, aku udah tambah takut aja guys. Aku cuma bisa berdoa, akhirnya aku bisa tidur. Besoknya udah bangun. Oke, kalau misalnya udah bangun tidur sih udah aman ya guys, udah nggak pernah ada yang aneh-aneh lagi. Karena siang itu kan kita beraktivitas, aku ketemu teman aku ke rumah lain juga gitu. Nah, akhirnya sampailah malam kedua. Nah, malam kedua ini, jadi tipe rumahnya itu di desa itu, kalau misalnya udah malam, itu nggak ada lampu jalanannya. Jadi bener-bener gelap banget guys, bener-bener gelap banget. Dan cuman ada lampu di bagian rumahnya aja. Jadi di masing-masing rumah di dalamnya ada lampu, tapi di luarnya nggak ada lampu. Jadi bener-bener kayak hutan gelap gitu. Kita tuh ada ibadah gitu, jadi kayak ibadah ngumpul di rumah RT-nya. Jadi kalau misalnya rumah RT-nya nggak jauh, jadi kayak di ujung lah gitu ya, cuma beda beberapa gang gitu. Nah itu jalan tuh. Nah dari rumah aku ke rumah RT-nya itu tuh kan sebelah rumah aku ada kuburan. Nah aku anaknya sok-sokan guys, udah tahu penakut belagu gitu kan. Jadi udah tahu nih, udah remang-remang gelap begini, pakai senter lagi kan jalannya. Ini jalan berdua nih sama teman aku gitu kan. Terus teman aku yang lain itu lagi nungguin aku di ujung gang. Terus aku kayak ngeliat gitu, udah tahu udah malam-malam gitu ya guys. Aku ngeliat pas lagi di depan area kuburan itu, kan ini area, ini rumah aku, ini kuburan gitu. Area kuburannya luas, ada pohon-pohon tinggi. Terus aku jalan, aku ngeliat ke atas guys. Itu aneh kan, aku udah tahu penakut, lagi gelap-gelap di desa, nggak ada lampu, terus lewatin kuburan malah ngeliat pohon. Itu kan gila ya aku ya. Aku ngeliat atas guys. Oh my god, that was the first time aku ngeliat something kayak gitu guys. Aku susah jelasinnya guys. Jadi aku tuh ngeliat sosok yang sangat tinggi, sekitar 2 meter lebih. Itu bener tinggi banget guys, gede banget. Dia berdiri di atas ranting pohon, jadi pohonnya tuh gede, ada rantingnya. Nah dia berdiri di rantingnya itu,
bener-bener pakai jubahnya itu jubah putih, tinggi banget. Aku nggak bisa kelihatan jelas bagian atas, tapi aku lihat dia pakai jubah, rambut panjang hitam, terus dia tinggi banget, bener-bener tinggi banget, gede banget guys, bener-bener kayak raksasa, 2 meter lebih guys. Itu aku sampai speechless ngeliatnya, aku sampai merinding. Aku cerita ke kalian aja aku udah takut sendiri guys. Aku merinding karena itu pertama kalinya aku ngeliat kayak gitu. Terus aku bener-bener speechless. Aku kayak, ngerti gak sih, kayak pertama kali ngeliat begituan terus kayak mau pingsan nggak bisa, mau kabur takut dikejar. Nah itu ya perasaan aku guys. Terus teman aku sampai, kenapa Pau? Terus aku bilang, jalan, udah keringet dingin guys, bener-bener takut setengah mati. Akhirnya aku sampai di rumah RT-nya, aku cerita, aku bilang aku takut banget bu gitu. Si ibunya bilang kenapa? Aku cerita dong, aku ngeliat begini. Kata ibunya, oh udah biasa di sini mah. Dia bilang gitu guys, udah biasa ngeliat kayak begituan. Nah aku nggak tahu ya, karena kan mungkin di kota itu lebih dikit ya dibandingkan di sana. Mungkin di sana kan karena daerahnya juga seperti itu, gelap, mungkin lebih banyak ya hal-hal seperti itu. Oke, akhirnya aku beribadah di sana. Oke, dan nggak kenapa-napa. Akhirnya kita pulang sampai rumah. Itu malam itu kebetulan tidurnya nyenyak, jadi lagi malam itu nggak digangguin sih. Masuklah di besoknya itu aku pas lagi bangun tidur kan ada aktivitas lagi tuh. Nah aktivitas itu ngelewatin kuburan itu lagi, karena memang kalau misalnya mau aktivitas itu karena kuburannya di sebelah rumah aku, jadi harus aku lihat gitu loh. Nah aku mau pastiin itu apakah tadi malam aku salah lihat, mungkin karung kali ya ditaro atau gimana gitu. Aku positive thinking aja. Aku lewatin itu pohon, nggak ada apa-apa guys. Pas besoknya aku ngeliat tuh nggak ada apa-apa, nggak ada putih-putih sama sekali, kayak pohon biasa sama ranting gitu. Jadi bener-bener ternyata malam itu yang aku lihat ya sesuatu itu gitu. Aduh aku aja sampai nggak bisa, aku nggak berani guys nyebutinnya karena aku takut sampai sekarang ceritanya ke kalian. Oke, jadi besoknya udah aku pastiin kalau itu bukan karung, jadi itu bener-bener sesuatu itu. Oke, akhirnya ya udah, akhirnya aku menjalankan aktivitas aku dan malamnya tidur. Nah malamnya tidur kebetulan biasanya malam-malam itu memang asisten rumah tangga yang ada di rumah itu tuh nggak tinggal di rumah itu. Jadi biasa dia punya rumah sendiri, jadi udah sore malam gitu dia pulang. Jadi di rumah itu cuma ada aku, temen aku sama cucunya yang punya rumah, yang kecil itu. Nah yang kecil itu tidurnya di depan. Nah kebetulan malam itu si asisten rumah tangga di rumah itu nginep, jadi tidur di rumah itu, jadi tidur bareng cucunya, cucu yang punya rumah di bagian depan. Jadi depan kamar aku itu tuh area TV, jadi TV sama kayak ada kayu gitu yang buat duduk. Nah itu, jadi mereka tidur di sana. Nah aku tidur di dalam kamar sama teman aku. Nah malam itu aku tiba-tiba kebangun lagi guys, pagi-pagi, jam 2:30 pagi lagi. Aku lihat jam 2:30 pagi guys. Terus aku berasanya kayak jam segitu aku bangun tuh berasanya kayak di depan udah banyak yang ngomong gitu loh guys. Kayak berasanya udah ada yang ngomong, bahkan cewek, kayak ada suara cewek gitu. Aku pikir tuh suara mbaknya, suara si asisten rumah tangga di rumah itu yang nginep. Terus aku ngeliat lagi dong, 2:30 pagi, ngapain dia bangun gitu kan. Aku udah positive thinking tuh, mungkin dia, beneran dia. Tapi kayak ada suara yang kayak mau ngebangunin gitu, mau ngebangunin daerah kamar aku. Jadi kayak dia kayak bangunin aku dan temen aku itu. Tapi aku lihat 2:30 pagi nggak mungkin dibangun gitu kan. Wah itu udah aku keringet dingin lagi guys. Kayak bayangin ya guys, itu tuh udaranya dingin banget. Tapi aku keingetan, kepanasan. Aku bener deg-degan, jantung aku tuh aku bisa kayak denger buk 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 gitu. Aduh gila, aku cuma bisa berdoa. Aku nggak bisa tidur guys di situ. Aku cuma bisa berdoa, please Tuhan, aku pengen banget tidur, Aku bangunin teman aku juga nggak berani guys, karena aku takut yang itu denger. Jadinya aku kayak berdoa aja, aku nggak berani bangunin temen aku, karena kan aku udah pernah bangunin temen aku dan temen aku susah dibangunin. Jadi aku mikirnya kalau gue bangunin ini temen gue, dia nggak bangun, yang itu malah makin gangguin gue gitu kan. Jadi aku positive thinking, udah pokoknya berdoa kayak kemarin aja, mungkin bisa tidur lagi. Tapi yang ini lebih lama, jadi nggak bisa tidur kayak sekitar 1 jam guys. Cuman kebetulan yang ngegangguin itu di depan kamar itu nggak terlalu lama, nggak parah kayak malam pertama yang dus dibanting-banting pintu kayak bunyi krek gitu. Itu mendingan malam itu, jadi akhirnya bisa tidur. Besoknya ini guys yang horor. Jadi besok paginya aku bangun tidur itu sekitar jam 7 pagi. Terus aku ke depan kamar dong ya kan. Aku ke depan kamar sendirian. Aku nonton TV. Nah kebetulan ini TV, terus ini tempat duduknya, kursinya kayak dari kayu gitu, tapi dia nempel tembok. Nah temboknya di kanan nih. Temboknya itu ada jendela yang gede banget. Jendela gede ini tuh ngadep ke belakang. Jadi ke rumah belakang, kan rumah belakang itu ada rumah kecil, terus ada pohon-pohon gitu kan. Nah aku nonton gitu, udah terang juga jam 7 pagi gitu kan. Aku nonton, terus aku ngeliat ke kanan gini, aku ngeliat
itu di pohon, ada pohon, jadi nggak terlalu deket ya, jadi bukan kayak di depan jendela ada pohon kayak gini, jadi kayak lumayan jauh jendela sama pohonnya, kayak seginilah gitu ya. Itu aku ngeliat kayak di antara dua pohon ada yang ngegantung warna putih, kayak guling, bentuknya kayak guling tapi bukan guling, you know what it is, oke? Kalian pasti tahu itu apa. Jadi dia ngegantung di antara dua pohon itu. Tapi aku positive thinking guys, jujur, karena di situ aku ngerasanya jam 7 pagi ya kan, udah terang gitu. Konsep aku adalah kalau udah pagi-pagi udah terang nggak mungkin ada begituan. Terus aku ngeliat, aku ngelirik, aku masih positive thinking, nggak mungkin, lanjutin aja nonton gitu ya. Nah udah, akhirnya aku masuk ke kamar, aku ngobrol sama temen aku. Jam 9 pagi aku keluar lagi. Jam 9 pagi aku keluar lagi. Aku lihat nggak ada guys, udah nggak ada itu guys. Itu bentuknya bener-bener kayak POCONG, bener-bener kayak pocong guys bentuknya, bener-bener oh my god, I'm scared. Itu kayak ada bunyi di pintu. Oke, positive thinking. Lagi cerita kayak gini aku penakut jadi takut sendiri guys. Terus bener-bener bentuknya tuh kayak pocong guys, kayak diikat gitu panjang. Dan jam 9 pagi aku lihat udah nggak ada lagi guys. Jadi bener-bener positif, itu pocong guys yang aku lihat pada saat pagi itu guys. Tapi kebetulan pocong itu nggak ngeganggu ya, cuman muncul doang, jadi aku nggak terlalu takut pada saat itu. Yang lebih takut tuh yang si Kunti yang malam pertama, yang malam kedua yang aku lihat gantung di pohon itu takut banget guys. Lalu karena aku udah lihat dan aku udah pastiin oke, itu pocong berarti ya, aku ketemu nih sama anak-anak kecil, kan banyak anak-anak kecil yang nyamperin aku gitu ya sama teman aku. Anak-anak kecil ini baik-baik banget ya, pokoknya anak-anak kecil dari desa itu ngobrol-ngobrol. Terus aku bilang gini sama mereka, itu aku lihat pocong, aku bilang sama kuntilanak, aku cerita lah pokoknya. Terus anak-anak kecil ini bilang gini, kak itu mah udah biasa kak, kita biasa kalau misalnya pulang dari masjid sore-sore gitu ya, habis beribadah, itu pasti ngeliat kayak begituan kak, ngeliat pocong tuh udah biasa banget di sini. Gitu dong guys, mereka tuh ceritanya juga nyantai banget dan kelihatan gak ngebohong gitu loh. Jujur pengalaman live-in aku ini bener-bener bikin aku stres, takut banget, karena di sana aku satu rumah sama orang yang gak deket sama aku nggak punya HP, aku nggak bisa lapor ke siapa-siapa, aku juga nggak bisa cerita ke siapa-siapa gitu. Aku beruntung banget sih karena di live-in itu aku ditemenin sama anak-anak kecil yang baik banget, tetangga-tetangga yang tinggal di sekitar situ nemenin aku. Itu bener-bener ngebantu banget guys, baik-baik banget. Kalian kalau yang nonton mungkin kalian masih kenalin aku, thank you banget waktu itu udah temenin aku, teman-temanku. Dan memang guys, cerita ini aku pastikan lagi tentang kuntilanak yang aku lihat 2 meter lebih itu. Jadi waktu itu aku ketemu sama teman cowokku, jadi cowokku tuh punya teman. Nah ini baru aku kenal ya guys, jadi pas masih PDKT lah sama cowokku, dan di situ aku dikenalin sama teman ceweknya. Teman ceweknya ini cerita kalau dia itu bisa ngeliat kayak begituan, bisa ngeliat setan dan lain-lain. Yang namanya sebagai manusia kota ya, mungkin karena aku tinggal di Jakarta, jadi kayak kadang-kadang tuh kalau ngedenger orang yang bilang gue bisa ngeliat setan gini-gini, kayak ngerasa dibohongin gitu loh. Jadi aku nggak percaya, aku cuma denger iya. Cuman sampai suatu saat dia bilang gini, iya, lu tau gak sih kalau misalnya setan itu ya sebenarnya kuntilanak itu tuh gak kecil kayak di film. Jadi kuntilanak itu sebenarnya tingginya tuh 2 meter lebih, tinggi banget, gede banget badannya. Terus aku kayak, oh my god, beneran itu yang gue lihat pas lagi di desa, bener-bener yang gue lihat di desa juga gede begitu, tinggi begitu. Terus aku langsung kayak bener, dan di situ aku baru percaya, oh ternyata temennya cowokku ini bener-bener bisa ngeliat begituan, karena dia membuktikan dengan cerita dia itu. Aku nggak pernah cerita apapun tentang pengalaman aku ngeliat begituan, tapi dia bisa ngomong kayak begitu. Berarti beneran dia bisa lihat, dan itu membuktikan juga kalau ternyata yang aku lihat di desa itu beneran ada, beneran itu yang aku lihat gitu. Dan di situ aku baru tahu, oh ternyata iya. Seremin banget ya. Jadi itulah paranormal experience aku yang paling berkesan sampai detik ini. Bahkan cerita ini kalau aku ceritain ke orang-orang, aku masih kayak merinding banget guys. Jadi semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Kalau teman-teman punya cerita yang nyeremin, cerita horor yang bener-bener kalian alami sendiri, pokoknya yang paranormal experience kalian yang paling serem, paling berkesan, kalian boleh banget guys cerita, share semua cerita kalian itu di kolom komentar. Karena jujur aku paling suka bacain cerita horor, padahal aku itu penakut. Tapi aku penasaran banget sama cerita kalian. Oke, kalian tulis, pasti aku baca. Jadi itu dia my paranormal experience. Kalau kalian suka sama video ini, kalian langsung aja subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian.
Kalian juga boleh banget untuk tag ke Instagram aku, nanti aku akan langsung repost dari Instagram aku pribadi. Follow juga Instagram aku Pauline Wahyuni. Di sana itu aku banyak share tips kecantikan, kesehatan, kegiatan yang mungkin berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang di sebelah tombol subscribe biar kalian selalu mendapatkan notifikasi dan gak ketinggalan setiap aku upload video baru. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Dadah!